tes satu tiga tes satu tiga tes satu tiga tes 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 satu tiga tes satu tiga. Selamat datang teman-teman di live kita malam hari ini. Selamat datang, selamat datang, selamat datang teman-teman. Selamat datang, selamat datang. Apa? Ya. Jam 9. 1 jam ya. Udah mulai. Tes 1 3, selamat bergabung teman-teman semua. Tes 1 3, tes 1 3, tes 1 2 3. Halo Kak Dirman join. Selamat bergabung Kak Diman. Halo Kak Diman. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua, selamat bergabung di live kita malam hari ini. Selamat bergabung di live kita pada malam hari ini teman-teman. Selamat bergabung, tap layarnya teman-teman. Live malam hari ini kita akan coba belajar ya. Kita akan coba belajar bagaimana cara membuat aplikasi di Excel. Nah, malam hari ini kita akan coba membuat aplikasi di Excel. Dalam kasus ini kita akan coba buat aplikasi pembayaran uang sekolah teman-teman. Gimana langkah demi langkah membuat aplikasi ini. Nah, ini yang akan kita coba jelaskan di live pada malam hari ini. Apa saja fitur-fitur yang harus kita gunakan, rumus-rumus apa saja yang kita perlukan, kemudian gimana alurnya ya, rumus dasar di Excel. Yang ketujuh, nah ini VBA gitu teman-teman, VBA. Tapi jangan khawatir karena kita bisa nanti memanfaatkan VBA itu menggunakan record makro gitu. Udah sini. Belum. Kami masih pembukaan ini Kak. Masih ngenalin untuk menghasilkan ini gimana caranya. Gitulah langkah-langkahnya. Oke. Pertama, fungsi hyperlink untuk supaya kita bisa ngeling-ngeling seperti ini. Itu fungsi hyperlink gitu ya. Kemudian yang kedua, copy link. Nah, copy link itu supaya ketika kita ketik di sel yang lain, datanya juga akan tampil di tempat yang lain, di sel yang lain. Oke, contoh di sini, ketika kita mengisi di data sini, misalkan my school, di sekolahku, maka otomatis dia masuk ke sini. Itu kita menggunakan copy link namanya. Kemudian fungsi VLOOKUP. Jadi fungsi VLOOKUP ini gunanya untuk melookup data. Contoh di sini, ketika saya mengisi nama Ahmad Agung Purnomo, maka dia langsung lookup NIS kelasnya. Kita coba hapus ini lagi teman-teman. Saya hapus. Nah, maka dia juga langsung hilang teman-teman datanya. Ketika kita pilih nama, maka langsung muncul NIS dan kelasnya. Itu kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, ini ya. Berikutnya, drop down list. Nah, supaya kita bisa buat daftar pilihan seperti ini. Nah, ini kan ada daftar pilihan-pilihan namanya. Gitu ya, teman-teman ya. Ketika saya pilih ini juga ada daftar-daftar pilihannya. Itu kita sebut dengan drop down list. Kemudian kita harus paham pivot table. Nah, ini penting nih. Oke. Kita harus paham pivot table. Belum Kak? Sambil di tap-tap layar ya Kakak ya, teman-teman semua ya, biar banyak yang bisa ikut belajar nih.
biar seru, biar biar TikTok nganggap kami aktif. Kadang di tengah jalan TikTok tutup aksesnya, dianggap nggak aktif karena kami bicara satu arah gitu kan, terus nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, maka dianggap TikToknya nggak aktif. Nanti di tengah jalan tertutup ya. Nih, live ini mendapatkan 1.285 suka dalam 5 menit, tunjukkan suka. Boleh Kak? Terima kasih Kak. Iya, biar ini aja kan, biar banyak yang bisa ikut gitu. Kemudian pivot table itu gunanya meringkas data. Jadi nanti data yang ada di transaksi ini, kan ini bakalan banyak nanti nih. Dan kita mau ringkas nih data yang banyak ini, berapa jumlahnya, kan gitu ya. Kita mau buat slicer dan semuanya itu akan masuk ke pivot ini. Nah, dia akan masuk ke pivot gitu teman-teman. Right, kemudian rumus-rumus dasar ya seperti sum if, untuk mencari penjumlahan berdasarkan kriteria dan seterusnya gitu ya. Itu gunanya nanti untuk di laporan kas seperti ini. Misalkan, ini kan kita pakai rumus sum ya, seterusnya. Mohon maaf Kak, kalau filenya sebenarnya ini adalah aplikasi kami yang sudah jadi. Kalau filenya memang berbayar nih Kak, mohon maaf Kakak ya. Tapi untuk belajar nggak apa-apa, kami jelaskan. Ini aplikasi yang sudah jadi nih Kak, yang kami tampilkan ini. Gitu. Tapi sebenarnya nggak juga perlu file kali loh Kak, yang penting itu kan ngerti langkah demi langkahnya, Kakak bisa ciptakan sendiri nanti. Nah, kita banyak mempunyai sheet. Boleh Kak, kita boleh pakai record makro, kita sampai ke sana nanti Kakak. Insya Allah sampai ke sana. Mungkin tapi record makro tuh ya sampai ke sana. Kalau hyperlink caranya teman-teman coba perhatikan. Kalau kita tutup ini hyperlinknya, saya remove dulu ya. Nah, sekarang ketika kami klik transaksi nggak bisa, nggak ada fungsinya nih, nggak bergerak dia ya. Coba perhatikan di sebelah kiri ini teman-teman, nggak bergerak. Kenapa? Karena kita tidak linkkan. Sekarang kita ingin linkkan, ketika kita klik transaksi ini, dia akan terlink ke transaksi. Nah, ini sheet transaksi ini. Dia akan menuju ke sini. Gimana caranya? Klik kanan, teman-teman pilih link di sini ya. Pilih link. Oke, akan muncul box seperti ini. Ada banyak pilihan link yang bisa dilakukan. Yang pertama, existing file atau web page. Teman-teman bisa juga buat link nama websitenya di sini. Misalkan teman-teman punya website, klik aja alamat websitenya di sini. Oke, selesai. Ketika diklik, transaksi akan menuju ke website. Tetapi dalam kasus ini, kita pilih yang ini teman-teman, place in this document. Kita akan tempatkan di dokumen ini, maka ada pilihan, ini nama sheet yang ada. Ini nama sheet yang ada sekarang. Kita klik, kita mau diarahkan kemana? Transaksi. Maka kita klik bagian transaksi. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Coba kita praktekkan. Klik. Alright, maka dia langsung menuju ke transaksi. Demikian juga untuk home ini, gambar rumah ini, ketika kita klik, saya hyperlinkkan juga. Artinya ketika diklik, saya pengen dia menuju ke home gitu ya, atau ke dashboardnya. Klik OK. Maka ketika diklik gambar home ini, maka dia kembali ke dashboard. Nah, oke. Itu untuk fitur yang pertama, menggunakan fungsi hyperlink, teman-teman. Oke, untuk bagian pertama kira-kira bisa dipahami ya. Oke. Gimana teman-teman untuk bagian pertama, kira-kira bisa dipahami atau tidak? Boleh dikasih komentar, biar kita ada dua arah gitu ya, biar ada diskusi dua arah.
Biar kami tidak merasa sendiri di sini, teman-teman. Oh ya, oke teman-teman semua, salam kenal ya, salam kenal semuanya. Nama kami Zon Hedri ya. Kami dari Riau, Pekanbaru. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, copy link. Nah, copy link itu yang mana? Copy link itu ini maksudnya ketika kita ketik di sini sekolahku sayang, maka hasilnya terlink ke sel yang lain. Dia masuk ke sini nih. Gimana caranya? Mungkin saya akan terapkan di tempat yang lain teman-teman ya, biar tidak mengganggu data utama kita. Yang penting teman-teman tahu konsepnya gitu. Saya buka workbook baru, Ctrl N. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya punya data, nama saya Zon Hedri teman-teman. Kemudian saya pengen anggap di sheet 2 ini adalah data yang lain juga yang mau kita linkkan. Nama Zon Hedri juga. Caranya tinggal kita klik kanan, copy teman-teman. Kemudian pergi ke sheet yang kita tuju, klik kanan. Nah, di sini ada link nih. Oke, paste link ya. Kita pastekan linknya. Right, udah selesai. Coba perhatikan, saya buka sheet 1, saya ganti nama di sini Herman, ini abang saya. Kemudian lihat di sheet 2-nya dia juga ikut berubah menjadi Herman. Oke, jadi kita bekerja sekali aja. Misalkan teman-teman mempunyai database gitu ya. Student 1, student 2. Terus kemudian ada kesalahan. Jadi kita nggak perlu merubah di semua tempat gitu ya. Kita nggak perlu merubah di semua tempat. Cukup kita rubah di sumbernya saja. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita punya student 2. Saya copy link di sini. Kemudian mungkin teman-teman ingin tempatkan yang lain, pilih link. Nah, jadi ketika kita rubah di data sumbernya, di sheet yang lain juga ikut berubah. Jadi gitu ya. Ini kita ganti Smart Feature Investment. Nah, di sininya juga pergi Smart Feature Investment. Oke, fungsi itulah yang kita terapkan di sini tadi itu. Sekarang di sini ada home. Saya ketik nama di data entry sama ini, data entry siswa juga demikian. Gitu ya. Maka dia menuju langsung ke tempat yang kita inginkan. Enggak, kalau formatnya bisa dibedakan enggak, Kak? Boleh, format boleh dibedakan, Kakak. Misalkan yang contoh kedua ini formatnya pakai warna misal ya. Boleh aja. Misalnya di sini ada warna, di sumbernya enggak ada masalah. Nah, enggak ada masalah ya, Kak Aquancer ya. Aquancer. Enggak ada masalah. Oke, di sini ya udah tetap Aquancer formatnya oke, enggak ada masalah. Yang penting dia ngelingkan teksnya. Gitu Kakak ya. Semoga dapat insight baru. Oke, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan pemahaman yang berikutnya. Yang ketiga, fungsi VLOOKUP. Nah, boleh dong backsoundnya lagu tuntunan kustik. Ini request ya. Pakai backsound kita nih. Iyalah ya, biar nggak suntuk ya. Bolehlah, Kak. Tuntunan kustik itu lagu apa itu? Oh, ini backsound boleh. Satu hati satu jiwa. Oke lah. Backsound apa nih? Backsound tuntutan kustik satu hati satu jiwa. Ini boleh nggak buka YouTube sini ya? Inilah penyanyinya nih. This is Steve, a head of product, and his company is about to Ini release an app. penyanyinya nih. Tapi
terganggu But his pula team nanti. reported Nggak a delay again due to terlalu thousands besar. of bugs detected. Steve, Gimana want a teman-teman, tablet terlalu release? besarkah suaranya, mengganggu atau tidak? Baik Kalau Bapak Ibu apa Cincin kami Opon dan kecilin Puan-Puan, lagi? kita saksikan bersama single terbaru dari Tuntunan Akustik. Satu Nah, inilah hati, bukan backsound nih, satu diskotik. jiwa. Nah, kali ini masih besar. Kalau sekarang nih, yang satu lagi yang mana? Mana yang satu lagi tuh? Dia nih penyanyinya nih. Buat jangan lagi dengan akustik. Versi video klip mana pula versi video klip? Bentar ya kak ya, ini kita layani dulu sahabat kita nih. Yang mana nih? Coba, mungkin nggak boleh nih tampil layar nih mungkin nih. Lama-lama nggak ketemu doh. Kirimkanlah linknya tuh. Itu yang nomor 2 ini. Ayolah. Nah, suaranya gimana teman-teman? Terlalu besar? Udah pas? Udah pas suaranya terlalu besar atau gimana? Kalau pas saya kecilin lagi. Suaranya sekarang kayak mana? Kurangi sedikit. Sekarang bagaimana sekarang? Suara kakak nggak kedengaran. Ini kedengaran tidak? Oh iyalah, kan ini pakai karena speakernya dikecilin. Ini kedengaran atau tidak? Ini? Udah? Oke, udah habis nih suaranya. Oke, ini udah atau belum? Belum. Udah suara paling kecil nih. Tapi musiknya terlalu kuat. Iyalah, mungkin di lain waktulah Kak Jamil Seza ya. Oke, di lain waktu ya, karena suaranya terlalu besar kan. Oke. Ya, kita lanjutkan promosi. Iya teman-teman, silakan di subscribe ya, band Jamil Seza ya, di subscribe, di follow nih beliau nih ya, di follow, Oh, volume di YouTube aja dikecilin. Oke lah. Udah kecil juga nih. Nah, ini kayak mana nih kalau sekarang nih? Udah oke atau belum nih? Nah, ini udah kecil atau belum nih? Pas, oke. Biar nggak terlalu ngantuk ya. Oke, sekarang nih fungsi VLOOKUP teman-teman. Nah, guna fungsi VLOOKUP itu seperti ini. Kalau di kasus kita ini, saya pilih nama, keluar NIST dengan kelasnya, kan gitu. Berarti sebenarnya seperti ini tuh teman-teman. Saya pilih dulu nama siswanya. Oke, kita buka di Excel baru teman-teman. Di sini. Nah, ini ya. Jadi sini ada nama, ada kelas ya. Ada nama, ada kelas. Oh, NIST-nya nggak ada sini ya. Oke, nama ada kelas. Oke, nggak apa-apa. Mau 2 mau 3 sama aja teman-teman. Oke, ini nama. Nah, kita buat dulu. Ada nama, ada kelas. Terus kita tambah di sini satu lagi biar agak lengkap, jenis kelamin misalnya ya. Oke. Ctrl T teman-teman, kita buat bentuk tabel supaya dia dinamis. Nah, jadi teman-teman kalau kalau bisa pakai tabel aja teman-teman biar hasil datanya dinamis. Ketika kita tambah data jangan ikut gitu ya. Insert tabel. Nah,
Nah, ini sudah bentuk tabel. Laki-laki ini saya acak aja teman-temannya. Walaupun nggak betul nih laki-laki perempuannya karena kita mau cepat. Nah, ini ya datanya. Kita mau lookup nih. Kita besarin. Nah, gitu ya. Alright, anggap di sini ada menu pencarian nih teman-teman. Misalkan di sini nama. Kita mau tentukan jenis kelaminnya sama kelasnya. Alright. Kita buat daftar pilihan dulu, berarti kita langsung bahas yang bagian drop down listnya. Kita buat daftar nama dulu supaya ada pilihan-pilihan nama nih. Nah, gitu ya. Ambil data. Kemudian di sini ada data validation. Pilih list, daftar gitu ya. Sumbernya di mana? Source-nya kita seleksi. Enter, oke. Maka langsung muncul pilihan namanya nih teman-teman, yang sesuai dengan di sini. Gitu ya, langsung sesuai dengan yang ada di daftar kita tadi. Kemudian kita ingin mengelukap datanya. Artinya ketika kita panggil nama, muncul langsung jenis kelamin dan kelasnya. Karena itu sebenarnya fungsi VLOOKUP tuh gitu ya. Maka kita lookup data yang ada di sini menggunakan fungsi VLOOKUP. Berarti sama dengan VLOOKUP. Nah, kita akan cari data. Lookup value-nya atau nilai acuannya adalah berdasarkan nama, gitu ya. Titik koma, tabel array artinya tabelnya di mana nih? Tabel kita di mana letaknya? Maka di sini. Ini adalah tabel array-nya, teman-teman, ya. Ini adalah tabel array-nya. Kemudian titik koma lagi, kolom keberapa? Nah, jenis kelamin kolom keberapa? Kita cek. Jenis kelamin kolom kedua ya. Nama kolom 1, jenis kelamin kolom 2. Titik koma kita pilih saja yang false. Biar nggak bingung, nggak usah kita jelasin terlalu ribet ya. Pokoknya yang false. Karena nilai acuannya ini persis sama dengan nilai tabel bantunya gitu ya, bukan nilai rentang. Enter. Nah, maka langsung muncul laki teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk kelas. Sebenarnya ada cara cepatnya, copy paste, cuman supaya nggak ragu aja teman-teman, kita ulangi aja. VLOOKUP namanya, titik koma, tabel array-nya yang ini. Kolom keberapa? Kelas berada di kolom ketiga. False ya. Enter. Nah, jadi teman-teman ketika kita pilih nama, maka langsung dia menyesuaikan dengan data yang ada di sini. Ahmad Nugroho masa perempuan? Ya, karena di datanya perempuan, ganti. Di perempuannya ganti, laki-laki. Kemudian supaya ini kurang sopan, singkatan nggak bagus, kita buat kepanjangan aja. Kita Ctrl H teman-teman. Oh, nggak bisa ya karena kita rekam teman-teman. Sebenarnya kalau Ctrl H itu kita bisa ganti. L itu ganti dengan laki-laki, H ganti dengan perempuan. Nah, gitu ya. Ini kita pakai ini aja. Find and select. Di sini ada replace, ganti. Seperti L kita ganti dengan laki-laki. Terus tap-tap layarnya teman-teman biar TikTok agak aktif ya. Kemudian yang P kita ganti dengan perempuan. Kalau bisa chat apa juga teman-teman, kasih komentar. Mantap bang, salam kenal bang, sembarang ngomong aja nggak apa-apa. Pokoknya ada interaksi antara kita. Oh saya paham bang, apa gitu. Nah gitu ya. Gitu, nah gitu ya. Mantap bang gitu ya. Nah, jadi langsung mulai nih. Ini yang kita sebut dengan kombinasi VLOOKUP dengan apa tadi ya? VLOOKUP dengan drop down list ya, daftar pilihan, kemudian kita lookup datanya. Nah, itulah yang kita terapkan di sini, teman-teman. Yang ada di transaksi ini. Saya pilih nama, saya ganti, maka kelas dan jenis kelaminnya juga ikut berubah. Gitu. Dan ini juga daftar pilihan. Sengaja kami tidak kunci jawabannya, harganya, karena setiap siswa itu beda-beda dia bayarnya. Ada yang tahun ini bayar sekian, tahun baru masuk bayarnya beda-beda. Maka kita nggak, sebenarnya bisa aja dibuat otomatis nih uang-uang ini. Pakai uang-uang ini. Pakai VLOOKUP bisa nggak kak? Bisa banget, bisa. Sama aja. Kalau mau pakai VLOOKUP,
Justru lebih ini sebenarnya VLOOKUP kan. Kalau XLOOKUP bisa dari kiri, bisa dari kanan. Nah, tapi untuk data kita sekarang sudah informasi tentang kami, ada kelas, ada aplikasi, ada e-course, ada di situ semuanya kakak. Nah, gitu kakak ya. Atau bisa juga ya dah klik link bio lah lebih singkatnya. Tepatnya di Smart Future Investment nama apanya kakak ya. Nama web kami itu Smart Future Investment. Nah, mana tahu di antara teman-teman ada yang di live ini nggak terjawab, atau ada yang ketinggalan, ada yang apa namanya, biasanya orang live kan dari awal ikutnya, ada yang di tengah-tengah gitu ya. Boleh gabung di bootcamp kami kakak. Bang, saya punya persoalan nih bang. Apa tuh kak? Silakan kak, tanyakan kak, tapi kalau singkat kami jawab kak, kalau panjang kami mau menyelesaikan ini dulu kak. Karena ini udah janji pula sama teman-teman tadi kan, mau menyelesaikan cara membuat ini nih. Nah gitu teman-teman. Silakan tinggalkan dulu kak, nanti di akhir sesi kita coba bahas. Nah, yang penting kakak sabar nih. Oke, contoh nih teman-teman, ini sekarang masih kosong ya chartnya. Kenapa chart ini kosong? Karena data entry-nya juga masih kosong, transaksi kita masih kosong nih, belum ada. Sehingga data di pivotnya juga masih kosong semua nih. Nah, karena chart itu kita ambil dari pivot gitu ya. Pivotnya masih kosong semua kan teman-teman, coba perhatikan. Masih 00 semua nih kan, belum ada isinya. Kenapa? Karena data transaksi kita masih kosong. Coba kita isi satu teman-teman. Kita isi satu data aja dulu. 150.000, 150.000. Pembayarannya di sini adalah tunai. Kita save. Nah, dia masuk ke sini teman-teman. Oke, jadi data inilah yang kita pivotkan tuh teman-teman. Data transaksi inilah yang kita pivotkan itu. Kita cek pivotnya, akan masuk nih. Masuk dia. Oke, masuk dia teman-teman datanya. Kemudian kita kembali ke home. Masuk dia. Oke, datanya masuk seperti ini. Oke. Berarti itu pivot seperti itu cara kerjanya teman-teman. Berarti kita punya data, kemudian kita ringkas data menggunakan pivot table. Jadi sederhananya pivot table itu gunanya untuk meringkas data teman-teman. Nah itu juga ada kelasnya, lebih detailnya. Nah gitu ya. Di sini teman-teman di tanggal 8 November nih. Untuk admin tanggal 4 November gitu teman-teman. Masya Allah, terima kasih Kak Artikel yang sudah ngasih like-nya teman-teman ya. Terima kasih penghargaannya ya teman-teman ya. Terima kasih penghargaannya, terima kasih banyak teman-teman. Informasi teman-teman, gambar kami bergerak nggak nih atau terkunci? Kenapa live selalu gini? Gambar kami bergerak enggak sekarang? Di teman-temannya. Atau nge-lag dia? Kalau kamera kami nih seperti apa? Nah, sekarang kita bahas tentang pivotnya ya. Oke, kita akan bahas tentang pivotnya. Aman ya, alhamdulillah aman. Oke, kita akan coba ambil satu. Oke, data ini aja kita ambil, data pivot, data transaksi ini. Saya ambil isi datanya teman-teman. Kita buka di Excel baru tadi. Sini aja ya. Kita ambil isinya. Nah, ini cara pivot begini cara kerjanya. Oke, kita atur dulu sedikit namanya. Nah, ini kan repot copy paste nya teman-teman. Saya jelaskan cara copy paste agar lebar kolomnya sama, ngikut. Biar nggak ngatur-ngatur lagi. Ini saya copy. Kita buka di Excel lain supaya lebar kolomnya sama. Saya paste spesial, pilih kolom width teman-teman. 1 2 3. Nah, lebarnya sudah sama, saya Ctrl V lagi. Oke. Maka dia sudah ini teman-teman. Atau Ctrl value juga boleh. Jadi lebar kolomnya sudah sama nih teman-teman ya, dengan yang ada di contoh tadi. Biar enggak berkali-kali. Ini kenapa tanggalnya begini? Karena formatnya belum tanggal.
sorry bukan time tapi date ya. Nah ini kita akan coba praktekkan buat pivot teman-teman ya. Kita akan praktekkan buat pivot. Nah, kita anggap data yang sama teman-teman, kita copy aja berkali-kali gitu ya. Yang penting kita mau lihat hasilnya gitu kan. Nah ini ada banyak data nih teman-teman yang mau kita pivotkan. Siswanya aja yang kita ganti, student 1, student 2, student 3 aja, sampai 3 aja teman-teman. Kita mau meringkas data nih. Nah kita mau meringkas data 1, 2. Right. Langkahnya sebelum kita masuk ke pivot teman-teman, kita konversi data ini ke tabel dulu. Caranya taruh sel di area yang ada ini, pilih insert, ada table nih, atau bisa juga tekan Ctrl T, boleh ya, insert table. Yes, maka sekarang format data kita sudah dalam bentuk tabel. Nah dari tabel inilah kita buat pivotnya teman-teman. Kita akan analisa data ini berdasarkan menggunakan pivot table. Contoh nih, kita mau menghitung total uang masuk semua nih di sini. Tentu biasanya kan pakai rumus kan. Kita bisa pakai rumus, tapi di pivot kita metodenya bukan memasukkan rumus, tapi drag and drop. Gimana cara kita pergi ke pivot? Klik table design. Di sini ada summarize with pivot table teman-teman. Artinya kita ringkas data yang ada ini dengan pivot. Oke, kita pilih aja worksheet baru. Kita buat worksheet baru aja. Nah ini dia teman-teman. Nah nampak nggak nih? Kelihatan nggak nih teman-teman? Kita perbesar. Nah ini kita perbesar biar nggak sakit mata teman-teman. Nah di pivot inilah kita menganalisa data itu dengan cara menarik field yang ada. Nah ini kita sebut dengan field nih. Judul-judul kolom ini adalah fieldnya kita tarik. Contoh kita mau tahu uang masuk berdasarkan jenis pembayaran, maka jenis pembayaran kita taruh ke row-nya. Perhatikan teman-teman, masuk nih satu di jenis pembayaran di sini. Kenapa hanya ada satu? Ya karena di tabel kita hanya ada satu jenis pembayaran nih, SPP September ya. Kita buat beragam, SPP Agustus, atau di sini kita ganti aja ya, uang buku. Di sini uang pendaftaran misalnya. Nah, kita buat 3 aja jenisnya teman-teman. Nah kita cek di pivotnya. Kita refresh dulu teman-teman ya, karena kita refresh lagi, refresh all. Nah ini, maka langsung muncul nih jenis pembayarannya. Kita taruh ke row, ke baris. Kemudian kita ingin tahu uang masuknya berapa, maka kita klik sejumlah ini ke value-nya. Nah, langsung dapat hasil kan teman-teman. Kemudian dari inilah kita buatkan chartnya. Pivot chart, pivot analyze, kita buat chartnya. Pivot chart. Pakai chart yang mana? Terserah, bebas. Misalkan kita mau pakai bar untuk membandingkan kriteria, klik OK. Nah, inilah chartnya. Disinilah kita edit, kita percantik chartnya. Oke, bisa pilih di desain di sini teman-teman. Chart yang ada boleh. Nah, cari yang sesuai atau lakukan secara custom. Nah, inilah yang kita cut kan, kita tempel ke. Nah, kalau kami inilah yang ditempel ke dashboardnya. Nah, gitu ya. Dari chart yang ada di sini kita tempel ke dashboard ini. Nah, jadilah dia nih. Oke, uang masuk berdasarkan pembayaran tadi ya. Uang masuk berdasarkan jenis pembayaran. Kemudian kita mau buat chart lagi. Berdasarkan apa? Misalnya ini kita cut ke Ctrl X ke sheet yang lain. Anggaplah di sini. Oke. Kemudian kita mau lanjutkan lagi berdasarkan lain, kita centang, klik OK. Perhatikan perubahannya. Nah, bergerak semua ya. Semuanya bergerak. Nah, itulah yang kami lakukan untuk menghasilkan yang ini.
Nah, gitu teman-teman. Iya, memang slicer tuh bagus. Nah, gitu ya. Cara membuatnya seperti itu teman-teman. Alternatif kalau kita nggak terlalu jago di VBA, alternatif pertama manfaatkan ChatGPT. Yang penting promptnya benar. Kami di sini pakai ChatGPT nih, jujur. Membuat VBA-nya kita pakai ChatGPT menghasilkan skripnya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan record makro. Nah, cara sederhana barangkali bisa menggunakan record makro. Mau bikin kayak barcode isinya database, di dalam satu ada 2 produk yang di kayak mana tuh Kak ya? Maksudnya tuh ya. Kita cerna setelah ini Kakak Cigel ya, setelah yang penjelasan terakhir ini kita mau buat data entry itu Kak Cigel ya, sebentar ya. Iya. Kita coba ini dulu Kak Cigel ya, sebentar Kak ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kita singkatkan aja nama dan kelas aja lah ya. Nama dan kelas saja. Oke, nama dan kelas saja biar cepat nih teman-teman. Nah, misal nih kita buat data input datanya. Berarti kan ada 2 input data, nama dan kelas. Jadi ketika kita masukkan nama di sini, kelasnya di sini, langsung masuk datanya ke dalam ini. Nah, kan itu yang mau kita buat itu sebenarnya. Gitu kan? Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa manfaatkan ChatGPT atau bisa juga gunakan record makro. Jadi record makro itu sederhananya Excel sendiri yang ngodingnya. Kita rekam aktivitasnya, kita rekam, kemudian kita ambil kodenya gitu. Baru kita terapkan kodenya agar kita bisa lakukan secara berulang-ulang. Itu teman-teman maksudnya. Nah, contohnya seperti ini. Saya pengen ketika ketik ini masuk ke sini. Saya akan rekam nih aktivitasnya, teman-teman. Oke, kita pergi ke developer. Kalau belum muncul developer, teman-teman, pergi ke file, options, add in. Sorry, bukan add in. Di mana kok lupa saya ya. Oke, di sini customers ribbon, centang developer di sini. Oke, dicentang developernya, maka muncul tab developernya. Nah, kita akan rekam aktivitasnya, kita rekam pakai record makro namanya. Klik record makro, kita kasih nama save misalnya, simpan ya. Klik OK. Nah, saat ini apapun yang kita lakukan, Excel akan melakukan perekaman yang dia akan mengcoding sendiri. Dia akan buat skripnya secara otomatis. Maka yang saya lakukan adalah saya copy keduanya ini. Yang saya lakukan adalah saya akan tambah sheet baru, row baru di sini. Kemudian data yang ada di sini saya klik kanan, kemudian kita copy, teman-teman. Kemudian saya pastekan dari nama dan kelas di sini. Paste yang dipilih adalah value-nya saja transpose, karena data kita vertikal kan, hasilnya horizontal, kita transposkan. Klik OK. Oke, klik OK. Kemudian saya hapus data sumbernya lagi. Saya kembalikan kursornya paling atas ke sel nama. Selesai, kita stop record makronya. Nah, jadi skripnya langsung muncul nih teman-teman. Boleh kita cek di sini Visual Basic-nya. Nah, muncul modul 1 di sini. Nah, ini dia. Inilah yang kita lakukan tadi itu. Skripnya langsung diciptakan oleh Excel-nya. Close, tinggal kita terapkan. Kita buat tombol. Oke, kita buat tombolnya. Kasih nama save misalnya.
Oke. Kemudian kita terapkan hasil rekaman tadi. Klik kanan, assign makro. Kita pilih nama yang sudah kita buat tadi, yaitu save. Ini dia. Karena kita buka aplikasi, banyak teman-teman kami banyak menggunakan makro, maka banyak pilihan. Tapi kalau nggak terbuka file aplikasinya, cuma ada save di sini yang terbuka. Kita terapkan di this workbook, klik OK. Nah, coba saya ganti nama John Henry kelas 10. Kita tekan save 1 2 3. Nah, masuk kan? Masuk datanya teman-teman. Kita masukkan lagi Herman kelas 11. Save. Nah, datanya masuk teman-teman, ya. Datanya langsung masuk. Nah, gitu. Jadi sederhananya record makro itu merekam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tapi kayaknya ini teman-teman apa namanya? Nama tanggal nggak kita isi ya. Yaudah, caranya seperti tadi teman-teman, tinggal tambah data tanggal, tambah nomornya gitu ya. Nah, baru kita ini kita rekam. Kalau ini ada yang kurang, tapi nggak apa-apa, kita bisa edit teman-teman. Kita bisa edit. Kita tambahkan di sini data nomor. Oke, boleh-boleh aja. Kita tambahkan di sini nomor. Kemudian di sini ada tanggal. Boleh-boleh aja teman-teman ya. Kita ulangi record makronya gitu. Kita ulangi lagi biar sempurna hasilnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia, kita ulangi lagi. Berarti kita ini saya hapus lagi teman-teman. Nah, ini saya hapus lagi semuanya. Delete. Nah, kan datanya seperti ini nanti kan. Kita mulai dari tabel barunya, kita kosongkan lagi nih. Nah, gitu ya. Saya ulangi recordnya, developer record, kita rekam. Kita samakan aja namanya save biar dilimpa yang tadi, ditimpanya. Oke, kita yes kan, kita rubah record makro yang save tadi, kita rubah. Nah, langkah pertama saya akan tambah sheet baru, row baru, maaf. Setelah row barunya tambah, saya akan kopikan semua data yang ada di sini. Copy di row yang sudah ditambahkan tadi, paste spesial. Saya ambil value-nya, transpose supaya dari vertikal menjadi horizontal. Klik OK. Sudah terpaste. Kemudian saya hapus lagi biar dia langsung kosong. Kembalikan ke awal. Nah, gitu ya. Kemudian developer kita stopkan. Nah, selesai. Coba kita praktekkan. Nomor 1 tanggal 29 bulan 10 2025. Namanya adalah John Henry. Kelasnya kelas 10. Kita save 1 2 3. Nah, dia masuk teman-teman. Langsung data yang pertama tadi hilang. Masuk nomor 2. Tanggal sekian. Nama gini. Ini gini. Kita save. Langsung nambah nomor 3. Nah, ini kan nomornya nggak urut nih teman-teman. Seharusnya kita tambah lagi tadi satu gerakan lagi, yaitu kita sortkan data ini langsung. Ya, kita sortkan datanya, kita urutkan berdasarkan nomor ini langsung. Kita revisi lagi makronya. Berarti kita revisi lagi developer record. Kita save. Yes. Oke, langkahnya kita tambah row baru. Kemudian kita kopikan data yang ada di atas ini. Kita pastekan di sini. Kita pilih values dan transpose. Oke. Oke, kemudian kita urutkan langsung datanya berdasarkan abjad A to Z. Gitu kan? Kan gitu maksudnya tuh. Setelah itu kita kembali ke sini, kita hapus datanya dan kita kembalikan ke sel pertama. Selesai, kita tutup. Nah,
Kita praktekkan, kita masuk nomor 4. Tanggalnya gini nih, ini yang gini, ini yang gini. Save. Nah, tetap urut kan? Dia akan tetap urutkan nomornya. Nomor 5. Nah. Nah. Oke. Kira-kira begitu teman-teman ya cara kerjanya. Oke, nomor bisa dibuat otomatis. Bisa. Bisa saja. Berarti kan metodenya apa namanya ya? Kita pakai tambahan rumus lagi. Nah, cara buat nomor otomatis seperti ini. Nah, kita tambah lagi materinya ya, buat nomor otomatis. Nomor nama. Maksudnya ketika kita isi data nama, masuk nomor. Kan gitu maksudnya ya. Bisa. Kita bisa buatkan. Oke, ketika kita isi nomor nama, ini adalah judulnya gitu ya. Nah, contoh nih teman-teman, saya buat namanya zone, cuman nggak ada nomor masuk kan. Nah, kita pakai rumus, kita kombinasikan rumus if dengan row. Fungsi row itu gunanya melihat data kita itu berada di baris keberapa. Sekarang kan baris ketiga. Supaya hasilnya 1, saya kurangi dengan 2. Maka hasilnya 1. Kemudian saya pengen munculnya kalau ada isi di data sini. Kalau nggak terisi, ini kosongkan juga. Maka kita kombinasikan dengan if. Jika, gitu ya. Jika data yang ada di sel C3 ini, C3 ya. Jika data di C3 atau nama itu sama dengan kosong, maka kosongkan juga, tapi kalau dia berisi baru pakai rumus row tadi. Yes. Nah, coba saya hapus datanya, maka dia kosong. Saya isi namanya, maka dia berisi. Kemudian tinggal kita kopikan rumusnya ke bawah teman-teman seperti ini. Nah, kira-kira begitu logikanya Kak ya? Iya, logikanya seperti itu. Coba kita ganti ke tabel ini. Kalau ganti ke tabel kayaknya nggak bisa nih. Beda lagi caranya. Oke, jangan sampai 16 tapi sampai 10 aja. Nah, ini ya. Bisa. Bisa Kak ya? Oke, bisa Kakak ya? Nah, ya. Hasilnya sudah otomatis. Nah, kira-kira begitu cara kerjanya, teman-teman. Oke. Tanpa terasa sudah 1 jam juga ya, teman-teman. Jadi, semua aplikasi itu seperti itu proses yang kami lakukan. Tentu banyak tambahan fitur-fitur yang lain, teman-teman. Karena di sini ini mungkin lama kami menjelaskannya. Kayak seperti ini, cetak kartu siswa ini agak lama menjelaskannya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa lihat tunggakannya langsung. Nah, kita lihat siswa kedua, namun ini teman-teman, berarti nama Ahmad Agung ini hutangnya semua belum ada dia bayar. Nah, itu lama. Kita harus paham rumus filter teman-teman ya. Kita harus paham fungsi filter. Kalau untuk membuat kwitansi ini pakai VLOOKUP aja kita nih. Oke, kita panggil hutang-hutangnya itu, pembayarannya itu berdasarkan ini. Kita lookup data ini dari mana? Kita lookup datanya dari transaksi ini, teman-teman. Ini kita lookup, itulah hasil kwitansi itu. Kalau dia transaksi 2, berarti namanya zone entry gitu ya. Kelasnya kelas ini, tanggal pembayaran ini untuk ini. Oke, gitu. Kira-kira gitu sih. Overall langkah-langkahnya seperti itu teman-teman. Kemudian di sini juga ada tambah fitur-fitur baru. Misal teman-teman mau ganti logo, klik ganti logo. Nah, tinggal diganti gambarnya di sini, dicari logonya, akan berubah secara otomatis. Misalnya saya mau ganti logo yang lain, gambar speaker ini aja, klik OK. Nah, dia langsung berubah nih logonya teman-teman. Perhatikan. Berubah ya.
Ini logonya langsung berubah. Itu semuanya menggunakan VBA. Saya memanfaatkan ChatGPT semuanya teman-teman. Nah itu. Oke, untuk penjelasan pembuatan tutorial itu seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ingin mendapatkan file aslinya yang sudah utuh seperti ini, tentu ada tersedia di sini nih teman-teman. Oke, tersedia di link bio kami di sini. Itu namanya adalah Smart School Pay teman-teman ya. Smart School Pay, biayanya 99.000. Di situ sudah teman-teman bisa lihat coding-codingnya, bisa lihat rumus-rumus yang kami gunakan untuk belajar lebih lanjut barangkali seperti itu, atau bisa juga langsung dimanfaatkan, mana tahu perlu untuk di tempat kerjanya juga sekalian bisa dipakai gitu teman-teman. Karena di sini kami juga ada kasih tambah fitur loginnya. Nah, itu semuanya kita pakai VBA memanfaatkan ChatGPT semua nih teman-teman. Nah ini minta username dia. Setelah masukkan kalau nggak betul username-nya, klik OK. Ini juga nggak betul, maka salah, tertutup aplikasinya. Nah, kan kayak gitu. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu penjelasan live kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada insight baru yang teman-teman dapatkan. Kita akhiri barangkali live kita malam hari ini teman. Kita lanjut di hari yang esok barangkali. Right, ada berapa mata memandang di sini ya? 234 nampak ya. Biasanya nampak. Oh ilmunya, terima kasih banyak Kak. Pamit lagi. Oh ini ada chat lagi enggak ya? Belum enggak nampak di ini kita ya. Mana chat? Nampak. Oke teman-teman, tanpa terasa sudah jam 10:30. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di live berikutnya di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.